Kenapa nama Nabi Isa itu lebih banyak disebutkan di dalam Al-Quran? Dan apa benar Nabi Muhammad SAW tidak sama sekali disebutkan dalam Al-Quran? Apakah ini jadi bukti jika Nabi Isa lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Ada sebuah argumen menarik namun receh ya mengenai upaya mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW dan membanding-bandingkan dengan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam dengan tujuan untuk menampakkan superioritas Isa Al-Masih terhadap Nabi Muhammad SAW. Tentu bukan dari umat Islam argumen yang receh ini muncul, akan tetapi teman-teman pasti mengertilah siapa golongan yang saya maksud. Dan biasanya cara seperti ini digunakan untuk memurtadkan umat Islam dengan cara menjatuhkan derajat Nabi Muhammad SAW dan mengangkat superioritas Isa Al-Masih yang pada akhirnya dikaitkan dengan Tuhan dalam agama lain seperti itu. Nah, dalam pembahasan kali ini adalah mengenai klaim bahwa Isa Al-Masih telah disebutkan sebanyak 23 kali dalam Al-Quran. Sedangkan klaim mereka bahwa Nabi Muhammad SAW tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran atau disebutkan dalam jumlah sedikit. Sehingga dari fakta ini ditariklah sebuah konklusi bahwa Isa Al-Masih lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW karena Allah lebih banyak menyebutkan nama Isa daripada nama Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Oleh karenanya dalam video ini kita akan membahas kecacatan logika jika ada yang berargumen seperti ini. Sekaligus untuk memahami secara logis kenapa nama Nabi Muhammad SAW tidak ada atau begitu sedikit disebutkan dalam Al-Quran. Nah teman-teman, sebagian materi pada video kali ini saya kutip dari buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf, tulisannya Ustadz Insan Mokoginta, dan teman-teman dapat membaca di halaman ke-17 ya. Teman-teman bisa baca lebih lanjut di halaman ke-17. Nah, buku ini teman-teman bersamaan buku Dr. Zakir Naik yang judulnya Mereka Bertanya Islam Menjawab. Kedua buku ini merupakan buku yang sangat direkomendasikan untuk menjawab berbagai syubhat-syubhat yang dibuat oleh non-muslim terhadap agama Islam yang banyak bertebaran di internet. Apa yang dibahas di buku ini tidak ada di buku ini, dan apa yang dibahas di buku ini tidak ada di buku ini. Sehingga memiliki kedua buku ini insya Allah memberikan banyak wawasan dan pengetahuan kepada kita mengenai bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh non-muslim terhadap agama Islam. Selengkapnya mengenai kedua buku ini dapat teman-teman klik link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Kalau Isa Al-Masih dianggap lebih hebat karena namanya disebutkan dalam Al-Quran, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu tidak, itu sangat salah. Faktanya, Nabi Muhammad SAW juga disebutkan namanya dalam Al-Quran secara tekstual sebanyak 5 kali. Catat ya. Tepatnya pada surat Ali Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat 40, surat Muhammad ayat 2, Al-Fath ayat 29, dan As-Saff ayat ke-6. Jadi tidak benar jika nama Muhammad itu tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Walaupun memang lebih banyak nama Nabi Isa dalam Al-Quran, yakni sebanyak 23 kali. Namun jika Nabi Isa disebutkan sebanyak 23 kali menunjukkan bahwa Isa Al-Masih itu lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW, faktanya teman-teman tidak ada nama surah, yakni surah Isa Al-Masih. Akan tetapi ada surah dengan nama Muhammad, yakni surat ke-47 dan juz ke-26. Kalau jumlah penyebutan dalam Al-Quran, siapa-siapa paling banyak disebutkan menunjukkan ia lebih hebat, maka Nabi Musa yang digelari kalimullah jauh lebih hebat daripada Isa Al-Masih karena Nabi Musa disebutkan sebanyak 136 kali. 6 kali lipat lebih banyak dari Isa Al-Masih, Nabi Isa. Selain itu, Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelari Khalilullah juga lebih banyak disebutkan dari Nabi Isa, yakni sebanyak 69 kali. 3 kali lipat lebih banyak dari Isa Al-Masih. Bahkan Nabi Nuh itu juga lebih banyak disebutkan dari Nabi Isa, yakni sebanyak 43 kali. 2 kali lipat lebih banyak dari Isa Al-Masih. Sehingga kalau teman-teman menemukan ada yang mencoba mendiskreditkan Nabi Muhammad atas Isa Al-Masih dengan logika yang seperti ini, maka sampaikan saja faktanya, jika menggunakan logika demikian, maka Isa Al-Masih tidak lebih hebat dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Nuh sekalian.
Ya, paling tidak mereka akan berkilah dengan alasan, ya ini kan antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa saja. Jangan bawa Nabi lain lah seperti itu. Mungkin mereka akan mengatakan seperti itu. Baik, jika demikian, ketahuilah bahwa Muhammad, nama Muhammad itu menjadi nama surah. Lantas tidak ada surah dengan nama Isa Al-Masih. Maka dengan demikian nama Nabi Muhammad, nama Muhammad itu lebih hebat dari Isa Al-Masih kalau begitu. Apakah begitu? Oh, nggak mau juga. Maunya membandingkan jumlah penyebutan saja. Jangan membawa nama surah seperti itu. Oke, pertanyaannya, apa yang membuat jika seseorang itu lebih banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa ia lebih hebat di mata Tuhan dan manusia seperti itu. Karena faktanya teman-teman, kata Fir'aun sendiri disebutkan lebih banyak dari nama Isa Al-Masih dalam Al-Quran, yakni sebanyak 74 kali. Sedangkan Isa Al-Masih sebanyak 23 kali. Apakah dengan demikian Fir'aun lebih hebat dari Isa Al-Masih di mata Tuhan? Jelas tentu tidak. Ini menunjukkan cara berpikir yang demikian sangatlah kekanak-kanakan. Dan ini merupakan cara berargumen yang sudah usang. Namun perlu dipahami juga teman-teman bahwa cara ini terkadang dianggap cara yang disukai untuk memurtadkan umat muslim yang awam khususnya oleh para penyebar agama. You know what I mean. Sehingga di sini kita harus pahami dahulu bahwa banyak tidaknya sebuah nama disebutkan dalam Al-Quran tidak membuat si pemilik nama itu menjadi lebih hebat. Adapun alasan nama Muhammad itu jarang muncul dalam Al-Quran adalah karena Quran itu firman Allah kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Maksudnya teman-teman, alasan kenapa nama Musa itu begitu banyak dalam Al-Quran itu kan karena Nabi Musa itu menjadi objek yang diceritakan. Bahwa Allah itu menceritakan kisah Musa itu kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat. Agar Nabi Muhammad menceritakan kisah Musa yang Allah ceritakan itu kepada umatnya. Oleh karenanya, tentu nama Musa itu banyak disebutkan karena statusnya sebagai tokoh yang diceritakan. Itu kata kuncinya. Begitu pula dengan nama Isa ibnu Maryam. Namanya itu banyak disebutkan karena Nabi Isa sebagai objek tokoh yang kehidupannya Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad. Dan lagi-lagi, agar kisah hidup Nabi Isa tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Oleh karenanya tentu nama Isa itu banyak disebutkan karena statusnya sebagai tokoh yang diceritakan. Hal ini berbeda dengan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang menerima firman. Karena tidak mungkin Allah menceritakan kisah hidup Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad yang kemudian Nabi Muhammad sendiri menceritakannya lagi kepada pengikutnya. Itu sama seperti saya menceritakan cerita hidup anak saya kepada anak saya yang tokohnya sama. Nak Budi, misalkan namanya Budi ya. Nak Budi minggu lalu baru saja lulus di universitas ternama. Dia merasa senang dan bahagia. Ayahnya juga senang. Itu karena Budi anak yang rajin. Jadi si bapak menceritakan cerita Budi anaknya kepada anaknya yang bernama Budi juga jika anaknya Budi telah lulus di universitas ternama minggu lalu. Jadi di sini Budi itu sebagai orang pertama tunggal, namun secara bersamaan juga jadi orang kedua tunggal. Kan aneh jika jadinya saya bercerita kepada dia tentang kejadian yang terjadi padanya di minggu lalu. Misalnya seperti itu. Paradoks jadinya karena dia menjadi objek lawan bicaranya. Tapi sekaligus jadi objek pembicaraan secara bersamaan. Dan hal yang dibicarakan juga hal yang sudah diketahui atau dirasakan oleh lawan bicaranya. Seperti itu. Maka tidak mungkin saya menceritakan cerita dirinya kepada dia yang dia sendiri sudah tahu itu terjadi pada dirinya sendiri. Begitu pula, tidak mungkin Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada pengikutnya, yang mana pengikutnya sendiri dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad tersebut. Oleh karenanya teman-teman, perjalanan hidup Nabi Muhammad, baik peristiwa, tragedi, dan kejadian yang terjadi yang menimpa dalam hidupnya, kemudian dikompilasikan dalam hadis namanya. Di mana di sana nama Nabi Muhammad itu berjibun banyaknya. Nah, karena Nabi Muhammad menjadi lawan bicara atau sang penerima firman, dengan begitu maka nama Muhammad dalam Al-Quran dipanggil secara tersirat atau dengan penyebutan orang kedua tunggal, seperti kata kamu, engkau, dirimu, dan sebagainya. Karena firman itu komunikasi Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Pun oke, kalau Anda menganggap jika Quran bukan firman Tuhan misalnya, oke. Anda menganggap jika Quran itu adalah karangannya Nabi Muhammad SAW. Namun teman-teman, sedikitnya nama Nabi Muhammad dalam Al-Quran lebih lanjut dapat dipahami jika Quran bukanlah karangan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau semakin banyak nama menunjukkan semakin hebat, maka seharusnya jika Quran itu karangan tulisan tangan Nabi Muhammad semata, seharusnya beliau memperbanyak namanya sendiri agar dianggap hebat, kan seperti itu. Nah, walaupun begitu, bukan berarti tidak ada. Bahwa ada 5 ayat dalam Al-Quran yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Dalam artian, Allah menyebut nama beliau secara langsung. Dan itu konteksnya bukan untuk Nabi Muhammad SAW, melainkan ayat-ayat itu ditujukan kepada umat bahwa Tuhan telah menyebut nama utusannya agar dikenali dan diimani sebagai seorang utusan. Oleh karenanya, kelima ayat ini berbunyi tentang pengukuhan status beliau sebagai Nabi. Dan dalam pengukuhan itu, pada ayat terkait, Allah menyebut nama Rasul secara eksplisit, di mana Allah berfirman kepada hambanya bahwa ini loh Muhammad, yakni seorang Rasul. Dan ia adalah seorang Rasul seperti Rasul-Rasul sebelumnya yang telah Allah utus, di mana yang
yang namanya Muhammad ini harus diikuti dan ditaati. Maka bersikap loyalah dan setialah padanya, di mana dirinya telah dinubuatkan pada kitab-kitab umat terdahulu. Dengan demikian, sebagai muslim kita memahami tidaklah Isa Al-Masih itu lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad tidaklah lebih hebat dari Nabi Isa Al-Masih berdasarkan jumlah penyebutan namanya dalam Al-Quran. Sekali lagi, berdasarkan jumlah penyebutan namanya dalam Al-Quran. Karena kita muslim diperintahkan agar tidak membeda-bedakan para utusan Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Sebagaimana yang berbunyi pada surah Al-Baqarah ayat 136, Al-Baqarah ayat 285, dan Ali Imran ayat ke-84. Wallahu a'lam bisawab. Nah, lebih lanjut mengenai topik ini, silahkan teman-teman simak dalam buku ini, Pembelaan Spektakuler Mu'alaf, halaman ke-17. Namun buat teman-teman yang belum memilikinya, sangat direkomendasikan untuk memiliki buku ini dan juga buku ini, karena kedua buku ini dapat menjawab syubhat-syubhat yang bertebaran di internet. Selengkapnya mengenai kedua buku ini, silahkan klik link yang tertera di deskripsi video maupun di kolom komentar di bawah video ini. Bagaimana pendapat teman-teman tentang video kali ini? Tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar semua di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesilapan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.